Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa Anda menyusuri jejak sejarah yang kaya dan penuh warna. Inilah kisah Cirebon dan sekitarnya. Dari legenda Sunan Gunung Jati, kejayaan Kesultanan Cirebon, hingga jejak budaya Tionghoa, Arab, hingga Eropa yang berpadu di satu kota pesisir yang strategis. Cirebon bukan sekadar kota kecil di utara Jawa, ia adalah simpul peradaban yang menyimpan cerita besar. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi warisan leluhur, misteri masa lampau, dan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Pangeran Jaya Lelana menjadi tetua di Pedukuhan Nenggala, dari tahun 916 Hijriah, tahun 1428 Sakaf Jawa atau tahun 1495 Masehi. Daerah Pedukuhan Nenggala setelah yang menjadi tetuanya Pangeran Jaya Lelana masyarakatnya semakin subur makmur. Kiku Cirebon dan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati mendengar dan melihat sendiri secara menyamar ke Pedukuhan Nenggala. Ternyata benar subur makmur dan penduduknya semakin banyak. Kemudian Kiku Cirebon dan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati di akhir, sehari lagi berganti tahun. Bulan Raya Agung, Zulhijjah, tahun 975 Hijriah, tahun 1487 Sajab Jawa atau tahun 1554 Masehi, memanggil Pangeran Jaya Lelana. Pangeran Jaya Lelana diminta datang ke Pekikiran, Gunung Sembung. Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati menyampaikannya. Pangeran, daerah Panjenengan sudah banyak sekali penduduknya, maka mulai besok hari dengan bertepatan tanggal 1 Suro, Muharram, tahun 976 Hijriah, tahun 1488 Sajab Jawa atau tahun 1555 Masehi. Saya naikkan statusnya menjadi Kedemangan Nenggala, juga Panjenengan saya jenengi Demang Pangeran Jaya Lelana. Tutur Kiku Cirebon. Singkat cerita, Kiku Cirebon alias Pangeran Walang Sungsang di tahun 981 Hijriah, tahun 1492 Sajab Jawa atau tahun 1559 Masehi, memberi titah kepada salah satu santrinya yang bernama Nyai Mas Baduran, disuruh membantu mengembangkan agama Islam di Kedemagan Nenggala. Nyai Mas Baduran, di tahun 983 Hijriah, tahun 1495 Sajab Jawa atau tahun 1560 Masehi, semua lelaki banyak yang jatuh cinta kepadanya. Kiku Cirebon mengetahui tentang santrinya yang ada di Kedemagan Nenggala sedang bingung, kemudian datang ke Kedemagan Nenggala. Singkat cinarita, agar menjadi adil tidak pandang siapapun orangnya yang merasa mencintai Nyai Mas Baduran, harus mengikuti sayembara. Siapapun orangnya yang bisa mengalahkan Nyai Mas Baduran itulah yang menjadi suaminya. Seluruh pangeran, Ki Ageng, Ki Gede juga rakyat biasa yang ikut sayembara tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Nyai Mas Baduran. Kemudian sayembara akan ditutup oleh Kiku Cirebon. Pangeran Jaya Lelana masuk ke area sayembara, ikut bertarung dengan Nyai Mas Baduran. Keduanya lama sekali bertarungnya belum ada yang terkalahkan. Sementara Nyai Mas Baduran mengeluarkan selendang cinde. Pangeran Jaya Lelana melihat lawannya mengeluarkan selendang, dirinya juga mengeluarkan selendang Kenjono Wungu. Nyai Mas Baduran baru maju dan terkena sabetan selendang Kenjono Wungu langsung jatuh dan tidak bisa bangun. Kiku Cirebon langsung melesat ke area dan memberhentikan pertarungan, juga mengobati Nyai Mas Baduran. Sore itu juga Pangeran Jaya Lelana dengan Nyai Mas Baduran dinikahkan oleh Kiku Cirebon. Tempatnya di Bel Kenjono Mulyo, yang ada di depan kantor Kedemagan. Pernikahan keduanya disaksikan oleh rakyat Kedemagan Nenggala. Setelah selesai menikahkan keduanya, singkat cinarita,
Nyai Mas Baduran di tahun 986 Hijriah. Tahun 1498 Sajab Jawa atau tahun 1565 Masehi, mempunyai seorang putri, dan diberi nama Dewi Pulunggana. Pangeran Jaya Lelana di tahun 996 Hijriah, tahun 1508 Sajab Jawa atau tahun 1575 Masehi, meninggal dunia. Dan kepemimpinan di Kedemagan Nenggala dilanjutkan oleh Nyai Mas Baduran. Di tahun 997 Hijriah, tahun 1409 Sajab Jawa atau tahun 1576 Masehi. Ki Kucerbon di awal bulan Suro, Muharram, datang ke Kedemagan Nenggala. Menaikkan status Kedemagan Nenggala, menjadi namanya Desa Suranenggala, yang menjadi kuunya masih tetap Nyai Mas Ayu Baduran. Sebutkannya yaitu Nyai Ku Baduran. Lanjutnya Ki Kucerbon menjelaskan arti dari nama tadi, yaitu Suro itu berani, dan Nenggala itu pusaka. Jadi artinya, pusaka atau gegaman adalah doa, jadi senjatanya atau pusakanya kita sebagai orang Islam hanya satu, yaitu doa. Singkat cerita, Nyai Ku Baduran di tahun 1014 Hijriah, tahun 1526 Sakaf Jawa atau tahun 1593 Masehi, dirinya ingin memperluas wilayahnya. Nyai Ku Baduran mengumpulkan ranting pohon banyak sekali, membakarnya kayu yang dikumpulkan, apinya semakin membesar. Ia memberi nama tempat kayu yang dibakar, namanya Blok Plambangan. Lanjut, Nyai Ku Baduran mengeluarkan selendang cinde, sementara bara kayu yang sedang nyala, langsung disabet dengan selendang cinde, kayu yang terbakar melayang ke arah barat. Sambil berjalan menyusuri sampai di mana jatuhnya kayu yang disabet tadi. Singkat cinarita, kayu yang terbakar jatuh di daerah Bojong. Wilayahnya masuk wilayah Kecamatan Jamblan Cirebon. Mengetahui jatuhnya di daerah Bojong, saat pulang berjalan kaki dengan santainya, di sebelah timur alas bakung dicegat oleh seseorang, yang bernama Ki Surang alias Buyut Bakung, karena tidak terima daerahnya direbut oleh Nyai Ku Baduran. Buyut Bakung tanpa basa-basi langsung menyerang Nyai Ku Baduran. Perang tanding Buyut Bakung dengan Nyai Ku Baduran memakan waktu lama sekali dari pagi sampai sore. Pertarungan ditonton oleh rakyat Bakung dari kejauhan. Saat Buyut Bakung mengeluarkan keris andalannya, begitu juga Nyai Ku Baduran mengeluarkan selendang cinde, langsung disabetkan ke badan Buyut Bakung. Buyut Bakung langsung jatuh, tetapi Buyut Bakung sebelum terkapar masih sempat menancapkan kerisnya ke tubuh Nyai Ku Baduran. Di akhir pertarungan keduanya sama-sama meninggal dunia. Di Kesultanan Cirebon, Ki Kucerbon mengetahui pertarungan antara Buyut Bakung dengan Nyai Ku Baduran melalui mata batinnya. Ia memberi titah kepada salah satu abdi dalemnya, yang bernama Ki Ageng Bratakusumo, disuruh menuju ke daerah tempat pertarungan antara Buyut Bakung dan Nyai Ku Baduran. Ki Ageng Bratakusumo setelah diberi amanat, langsung pergi dengan ilmu sepi angin. Lanjutnya, rakyat yang menonton pertarungan melihat keduanya sama-sama terkapar. Langsung mendekati tempat pertarungan. Sementara rakyat tadi langsung ada yang lari menuju ke timur, dengan tujuan memberitahukan kepada anaknya, yaitu Nyai Mas Pulung Ayu, bahwa ibunya meninggal bertarung Buyut Bakung. Singkat cerita, Nyai Mas Pulung Ayu langsung melesat sambil memegang tangan orang tadi, menuju tempat ibunya meninggal. Di tempat pertarungan kedua jenazah rakyat bela sungkawa turut berduka membantu mengurusi kedua jenazah yang mengetahui.
Bertepatan dengan utusan Kiku Cirebon, yaitu Ki Ageng Bratakusumo, menyampaikan amanat dari Kiku Cirebon kepada Nyai Mas Pulung Ayu dan rakyat Bakung. Terus Ki Ageng Bratakusumo pitutur, sesuai amanat Kiku Cirebon, bahwa Nyai Ku Baduran dan Buyut Bakung disemayamkannya di daerah tempat pertarungan ini. Daerah ini diberi nama oleh Kiku Cirebon, yaitu Blok Suro. Filosofinya, blok itu daerah kecil dan suro itu berani. Juga kalau bekas pertarungan Nyai Ku Baduran dan Buyut Bakung sampai menjadi seperti kolam, dinamai Lebak Suropati, itu saja 3 amanat dari Kiku Cirebon. Ki Ageng Bratakusumo pamit kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh semua rakyat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nyai Mas Pulung Ayu memandikan jenazah ibunya dibantu abdi dalam ibunya ke tempat pertarungan. Begitu juga rakyat Bakung memandikan Buyut Bakung. Setelah selesai disolati, kedua jenazah tadi langsung dikubur. Nyai Ku Baduran di sebelah timur, Buyut Bakung di sebelah barat. Terus Nyai Mas Pulung Ayu memberi nama kolam yang bekas memandikan kedua jenazah tadi. Namanya, Padusan Suci Rago. Bersambung cerita lainnya, lain waktu.